Hey ho YouTube, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. It's just content. Jangan berharap macam-macam, jangan menilai sesuatu dari macam-macam, karena ini is just content. Oke, kali ini seperti intro yang di depan, itu saya tuliskan adalah creepy time. Creepy time itu jadi kita cuma akan bacakan kisah-kisah yang menurut orang horor atau menurut orang tuh memang kayak merinding, takut atau gimana, tapi it's just menurut saya ini fiktif. Entah kalian cerita asli, kalau cerita asli ya udah, tapi adapun lokasinya di sini juga disebutkan di si penulis. Saya ngambil dari Google, nanti saya tampilkan di situ, dan versi yang lama, jadi saya ngambil kisah-kisah horor versi lama. Oke, kita bisa mulai. Kisah ini bermula di sebuah rumah sakit. Rumah sakit di daerah yang cukup dikenal, saya akan sebut tempatnya. Nah, untuk berapa lama dia sudah berdiri itu dari tahun diresmikan di tahun 1919. Sudah sangat tua. Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa bernama, kita sebut saja di sini namanya Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut, dan ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Oke. Jadi si Romli ini lagi jalan, dia nggak tahu kemana, terus dia ngelihat orang bergelombor karena ada korban kecelakaan ya. Jadi tokoh si Romli ini bagus, berarti dia pengen nolong orang. Oke. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Saya ralat, mungkin dia nggak baik, tapi karena temannya sendiri, jadi dia berusaha untuk menolong karena dia kenal orang itu ya, teman sekampusnya. Dengan bergegas ia menolong teman tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Jadi nggak Romli sendiri ya, dia banyak orangnya, jadi warga-warga juga ikut bantu gitu. Kebetulan rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah dikit gitu ya, saya sebutin lokasi rumah sakitnya nanti bisa jadi aib. Sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Oke ya. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Oke. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun, ternyata kedua orang tua temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Oke, gue bisa nilai ini fiktif. Kenapa fiktif? Karena alur ceritanya kelihatan banget terkonsep. Satu-satunya adalah ini anak kuliah, dan dia nggak nyebutin di mana lokasinya kan. Terus ya tiba-tiba orang tuanya memang pas banget di luar kota. Ini pas banget kayak cerita anime tuh gitu. Mirip. Tapi oke, fine. Kalau bener asli pun ini kebetulan yang sangat apes bagi si Romli kalau begini beneran ya. Ternyata kedua orang tua tersebut berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Oke. Romli pun diminta tolong oleh kedua orang tua temannya agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah terbaring lemah. Waktu telah menunjukkan pukul 23.30. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi anak senja guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ngantuk ditunggu, bos, gimana lo? Dia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong rumah sakit tersebut. Namun, alih-alih mendapat petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit
tidak jelas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan insting nyari kopi pakai insting, anak senja banget deh nih, demi mendapatkan segelas kopi. Aduh. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Udah mulai nih bos, dia sudah mulai nyium aroma obat, mungkin lagi nge-fly. Terus dia mulai dengar orang suara berbisik, dia mulai halusinasi. Enggak ya, ini beneran. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Tinggal jalan dong berarti. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara. Anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suaranya itu malah menghilang. Apa yang lu datengin? Cari warung kan tadi, ngapain lu datengin? Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan. Oke. Kemudian pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang jadi pandangan diarahkan tuh kayak tiba-tiba langsung kayak gue pengen lihat ke kanan deh, ini kiri nih, ke kanan deh, kayak pengen lihat kanan itu langsung apa terjadi. Ini terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya, kayak video ini ya, minim cahaya, sehingga ia harus harus sedikit memicingkan matanya. Micingkan matanya gimana sih? Gitu kan, micingin mata lu lensa gitu. Guna mendapatkan penglihatan lebih fokus. Pakaian saya mahal 5 jutaan tuh, ada tuh. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong tuh kue kayu coklat, sepotong kepala wanita berambut panjang, sepotong kepala wanita. Ini cowok, wanita berambut panjang. Aduh, tergeletak di atas meja tersebut. Tergeletak. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam. Ini lu bayangin deh, udah gini doang nih, cewek nih gini nih, senyum ke lu, mampus lu nih. Dan tatapan tajam ke arah Romi sambil tertawa cekikikan, bosku, cekikikan. Jadi ngocol banget si Romi, stand up komedian. Sontak Romi langsung kaget, aduh bingung, kaget dan lemes. Ya kan sabun lemes ya. Dengan apa yang baru saja dilihatnya, ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu keras. Setelah mencari tahu apa yang membuat tersandung, ternyata ia semakin ketakutan lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Duh Tuhan, serem coy. Lu lari dari yang tadi cepu jatuh kesandung sama sosok pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Gimana? Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Oh tadi mending ya daripada ketawa, kan gak lucu itu ya, haha gitu. Itu lebih baik sekali saya, haha gitu, nggak keren. Romli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal hingga akhirnya ia menabrak satpam. Oke, ini satpam beneran apa satpam yang lain? Yang tengah bertugas pada malam itu, satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat sambil gemetaran ketakutan. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Tenang. Setelah Romli diberi minum orang tua, enggak. Romli menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita Romli, satpam itu pun mengiyakan, malah diain. Dia bilang mau nenangin lo. Nah diain, oh iya mas, emang mas, bahaya psikopatin langsung. Enggak ya. Bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umumnya dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU. Pacu jantung itu. Ya. Tempat temannya dapat tempat
Sampai di ruang ICU, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi. Takut ya dia. Oke, mungkin segitu aja cerita dari gue. Bukan dari gue sih, dari Google yang gue bacain. Dan ini jadi konten ketiga gue dari channel YouTube gue. Jadi channel YouTube gue yang pertama itu gue bikin konten, bikin groove pet ya, bikin musik gitu, dan belum ada penontonnya. Terus yang kedua itu aku bikin video kumpulan kucing lucu-lucu dari Instagram, saya ambil, saya comot, masukin ke Facebook, masukin ke YouTube. Bahaya sih sebenarnya, nanti mungkin bisa saya hapus ya, tapi kayak ya lihat aja, kalau nggak ada yang nonton ngapain juga, nggak di tag juga, nggak ada yang minta adsense juga di situ. Nah, yang ketiga, video ketiga saya belum ada sebenarnya. Subscriber aku baru 2, dan tolong teman-teman yang nonton video ini, tolong kalau bagus videonya tolong di like, kalau nggak bagus jangan di dislike. Tolong subscribe channel ini untuk membantu saya biar bisa bikin video yang lebih keren lagi. Dan ada satu dari saya, yaitu membuat konten eksplorasi tempat-tempat angker gitu. Tapi saya bisa berani jamin nggak ada kesurupan, nggak ada penampakan, insyaallah nggak ada settingan. Nah, lucunya lagi, kalau YouTuber yang bilang nggak ada settingan, itu biasanya bakal ada settingan. Jadi gimana dong? Intinya nggak akan ada penampakan, nggak akan saya bikin saya selepet pocong pakai sempak, nggak ada gitu masih meriam ke mbak Kunti, nggak ya, cuma jelas kita explore aja, ngasih lihat kalau tempat ini angker apa enggak, untuk kalau kita di jalan sendirian itu seperti apa rasanya. Dan mungkin saya bisa sama teman saya, atau enggak sendirian, atau rame-rame, nanti bisa aja. Tapi tetap intinya untuk eksplorasi ke tempat yang memang dikatakan orang angker. Oke, thanks you for watching, and jangan terlalu berharap dengan video ini, because this is just content. See you next time, saya Baji.